Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan tetap semangat belajar Thaqofah Fikih. Di kelas 5 semester 2 nih, Alhamdulillah. Tapi sebelum belajar seperti biasa, kita berdoa dulu bersama-sama supaya dapat berkah dari Allah. Wahid, Isnain, Salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Baik, Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Thaqofah Fikih kita di kelas 5. Dan hari ini kita akan membahas tentang mandi wajib. Mandi wajib atau mandi besar. Tahu apa itu mandi wajib? Yang sudah tahu, Alhamdulillah. Yang belum tahu, kita belajar bareng ya. Mandi wajib atau mandi besar itu adalah mandi yang dilakukan dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Nah, mandi ini disyariatkan dalam agama kita, hukumnya wajib bahkan. Maka orang yang tidak mandi besar atau mandi wajib, dia akan berdosa karena dia terus berhadas. Nah, kan gitu. Maka mandi wajib ini adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kalau hadas kecil, cara menghilangkannya kan dengan berwudu. Nah, hadas besar cara menghilangkannya dengan mandi besar. Nah, kalau kita posisi hadas besar nih, keadaannya lagi hadas besar, terus kita nggak mau mandi, maka ada akibat yang harus kita tanggung. Yang pertama adalah akan selalu berhadas besar selama kita nggak mandi. Dan yang kedua, sholatnya nggak sah. Karena salah satu syarat sholat adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau kita sholat bertahun-tahun, kalau kita nggak pernah mandi besar, maka sholatnya tidak sah kalau kita sedang dalam hadas besar. Yang ketiga, bahayanya atau akibatnya adalah berdosa karena melalaikan perintah Allah untuk mandi. Malah disuruh mandi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana sih Ustadz cara mandi besar itu? Tapi sebelum ke sana, coba dilihat di materinya di bagian awal itu ada ayat yang Ustadz kutip ya. Di situ ada perintah Allah ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum junuban fattahharu." Di bagian itu yang Ustadz tebalkan dengan di situ ya. Maka artinya adalah jika kamu junub, maka mandilah. Sama Allah diperintahkan mandi itu. Kalau kita junub itu keadaan tidak suci ya, sedang hadas besar, maka dia wajib mandi karena perintah Allah nih. Kalau kita nggak mandi maka berdosa. Nah, mandi besar itu atau mandi wajib itu nggak sembarangan, ada tata caranya loh. Kalau kita salah mandinya, maka mandi besarnya nggak sah, dianggap mandi biasa seperti biasa, dan hadas besarnya tetap ada. Nah, mandi besar itu punya rukun. Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan agar mandi besarnya sah. Yang pertama adalah niat. Jadi mandi besar itu harus pakai niat. Kalau nggak pakai niat, mandi besarnya nggak sah, tetap batal berarti.
Niatnya gimana Ustadz? Niatnya dihafalkan ya, supaya nanti ketika sudah baligh itu bisa mandi besar. Oke? Niatnya begini. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhal lillahi ta'ala. Lagi ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhal lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Dan niat itu diucapkan ketika mengalirkan air yang pertama. Sambil mengalirkan air, hatinya berniat. Ingat, niat itu letaknya di hati ya, bukan diucapkan, tapi di hati. Maka di hati dibilangin nawa itu dan seterusnya ya. Dalam hati niatnya sambil menyiramkan badan yang pertama. Jadi siraman pertama itu sambil niat dalam hati. Berbarengan ya, nggak boleh siram dulu atau niat kemudian, atau niat dulu baru siram, nggak boleh. Harus berbarengan. Nah, jadi siraman pertama sambil niat gitu. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jadi rukunnya cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Kalau ada bagian tubuh yang nggak kena air sedikit saja, misalkan ini nih, bagian ini nggak kena nih ya, bagian ini nggak kena air, maka mandi besarnya nggak sah. Dan ketika mandi besarnya nggak sah, maka dia tetap berada dalam keadaan hadas besar. Dan kalau sholatnya juga nggak sah. Nah gitu, makanya penting untuk mandi digosok-gosok sampai semuanya basah, kemudian di sela-selanya digosok-gosok juga begini, kemudian disiram air, kemudian kakinya, tangannya, semuanya digosok-gosok sampai yakin semua tubuh kita ini kena air semua. Gitu ya. Jadi syaratnya dua, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Dua itu wajib hukumnya kalau mandi besar. Nah, dalam mandi besar itu ada juga yang hukumnya sunnah. Kalau kita lakukan akan menambah pahala dan menambah keridhaan Allah bagi kita. Apa saja sunnahnya mandi besar? Yang pertama membaca basmalah pada permulaan mandi. Sebelum masuk kamar mandi, bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk kamar mandi, dan sambil mengucapkan doa masuk kamar mandi. Atau kalau mandinya di tempat terbuka di kolam, ya bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, baru nyebur ke kolam. Nah gitu. Itu baca bismillah yang pertama. Hukumnya sunnah. Kalau nggak baca bismillah gimana? Ya tetap sah, asalkan rukunnya terpenuhi ya. Terus sunnah yang kedua apa? Wudu dulu. Nah, sebelum mandi besar itu wudu dulu. Nah, itu juga sunnah. Yang ketiga apalagi menggosok-gosok seluruh badan dan tangan. Digosok-gosok itu sunnah. Setiap digosok itu pahalanya ngalir. Gitu. Yang keempat mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi yang dibasuh yang kanan dulu, baru yang kiri. Nah, begitu sunnahnya ya. Itu sunnah-sunnah mandi wajib atau mandi besar. Nah, selain mandi yang hukumnya wajib, ada juga mandi yang hukumnya sunnah loh. Jadi mandi itu dapat pahala. Ada mandi yang hukumnya sunnah. Kalau mandi biasa itu kan kalau kita nggak pakai niat atau nggak diniatkan untuk Allah, maka kan ya biasa aja, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi kalau diniatkan karena Allah pasti dapat pahala. Apalagi kalau mandi wajib, pahalanya besar, karena kalau ditinggalkan dapat dosa kan gitu. Nah ada juga mandi yang hukumnya sunnah. Mandi apa aja itu? Yaitu yang pertama adalah mandi di hari Jumat untuk sholat Jumat. Nah bagi yang laki-laki nih sebelum sholat Jumat mandi dulu. Dan diniatkan ya Allah aku mandi supaya pas sholat Jumat nanti wangi, tidak bau. Kalau bau kan bikin gak khusyuk kan. Makanya mandinya dapat pahala. Mandi di hari Jumat. Yang kedua mandi di hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Sebelum sholat Id mandi dulu. Itu juga sunnah, dapat pahala. Yang ketiga mandi saat hendak haji atau umroh. Kalau mau pergi haji atau umroh, nah mandi dulu sebelumnya. Yang keempat adalah mandinya orang yang baru masuk Islam, yaitu para mu'alaf itu ketika mau masuk Islam, ketika sudah masuk Islam pertama kali maka disunnahkan untuk mandi gitu ya. Jadi itu pembahasan tentang mandi besar di hari ini, semoga bisa difahami. Insya Allah minggu depan kita akan membahas juga masih tentang mandi besar, tapi sebab-sebab kenapa kok harus mandi besar dan kapan waktu mandi besar itu. Semoga bisa difahami ya.
Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.